Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah tidak pernah hentikan kepada kita. Nikmat yang selalu bersama dengan derap langkah kita. Di mana kita berada, di situ ada nikmat Allah Jalla wa'ala. Di saat kita bernafas dan jantung ini berdetak, disitulah nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sederhana dan mungkin sering kita dengar, tapi begitu seseorang mengalami serangan jantung, disitulah dia sadar bahwa nikmat itu begitu besar. Dan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan Allah hentikan ya detakan jantung, Allah tambah kecepatan aja kita berantakan, hadirin. Jadi gak usah bicara dihentikan lah, kecepatan detakannya itu Allah tambah. Wih, itu orang tuh semua harta dunianya gak ada artinya udah, begitu Allah tambah. Nah, ini kan sering kali kita lupakan, dan kalau kita nggak mengingat atau diingatkan, lupa udah kita nih. Dan itulah sering kali kita seringkali menyibukkan hal-hal yang lebih rendah dan di bawah apa yang Allah sedang kasih kepada kita. Tadi kita ada orang yang obses ke sebuah barang atau sebuah tender, sebuah project, sebuah bisnis. Itu semua kan nggak lebih berharga daripada detakan jantung yang normal. Tapi begitu kita nggak dapat, kita fokus, ya kita terpukul dan nggak bersyukur apa yang sedang kita dapatkan, dan itu lebih bagus daripada itu semua. Kan kalau kita ditanya, oke, Anda menang tender tapi besok jantung Anda saya hentikan detakannya, kira-kira milih mana? Saya akan kasih bisnis dengan omset ratusan miliar, tapi lusa jantung Anda saya berhentikan. Saya rasa kita tahu apa yang kita pilih. Tapi mengapa pada saat kita dapatkan itu kita nggak bersyukur? Maka ini penting untuk kita tanamkan. Dan isilah waktu itu dengan ibadah. Dan salah satu ibadah adalah menuntut ilmu, karena al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan seluruh kegiatan kita. Dan memang harus sabar dengan ilmu. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hisham, salah satu ahli nahwu besar, kata beliau, wa man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa man yakhtu bil hasna'a yasbir 'ala al badli. Barang siapa yang bersabar dalam mencari ilmu, yadhfar binailihi,
maka dia akan berhasil mendapatkannya, sukses dengan mendapatkannya, dia akan bahagia dengan mendapatkan ilmu tersebut. Tapi harus sabar. Wa man yakhtu bil hasna'a yasbir 'alal badli. Sebagaimana seseorang yang melamar wanita yang cantik, yang bernilai tinggi, artinya punya value gitu ya, maka dia harus sabar terhadap perjuangannya dan modal yang harus dia keluarkan. Karena mendapatkan wanita kayak gitu susah. Jadi beliau ingin menjelaskan, ulama yang menjelaskan, ya semua hal yang punya nilai tinggi itu harus sabar, mas. Gak bisa kita tuh hanya cuman modal mimpi, duduk, terus dapat ilmu tuh gak mungkin. Gitu loh. Semua harus ada modal. Dan modal yang terbaik, modal kesabaran. Sebagaimana kalau Anda ingin melamar seorang wanita yang Anda impikan, ya harus ada modalnya, gitu loh kata para ulama. Jadi ini tuh sangat logis. Cuman pertanyaannya kita tuh seyakin apa bahwa ilmu itu tuh mahal? Seyakin apa bahwa ilmu itu mewah? Seyakin apa bahwa ilmu itu tinggi dan ilmu itu mulia? Karena sesuatu yang tinggi dan mulia itu harus dibayar dengan kesabaran. Makanya waman yastabir lil ilmi yadhfar binailihi. Para siapa yang sabar dalam mencari ilmu, dia akan sukses dengan mendapatkan ilmu tersebut. Butuh kesabaran, hadirin. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita butuh kesabaran. Sabar kajian, sabar rutin mengikuti majelisnya, mengikuti dan mengkaji satu demi satu hadisnya, itu kan butuh kesabaran. Sabar dalam mencerna, mungkin pertama kali kita belum ngerti, belum paham, terus dipelajari, didiskusikan, gitu. Sabar dalam mengamalkan, nah itu. Ada orang sabar dalam ikut kajian tapi nggak sabar ngamalin. Jadi semua itu harus sabar. Semua harus sabar. Allah ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu semoga Allah kasih kesabaran bagi kita. Dan kita akan masuk ke hadis berikutnya. Hadis Abu Qatadah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis tersebut. Hadis yang merupakan potret nyata bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada umat dan bagaimana beliau memberikan keteladanan. Mari kita langsung bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ini. Hadis yang ke-231, wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rabi'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhoi beliau. Dan Al-Harits bin Rabi'i, atau yang biasa kita kenal dengan nama Abu Qatadah, itu sudah
uh, sudah kita bahas di hadis ke-217. Maka kita langsung saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha. Sesungguhnya aku berdiri mengimami sholat. Jadi aku mengimami sholat. Dan aku ingin membaca surat yang, atau bacaan yang panjang. Jadi aku ingin panjangkan bacaannya. Ingin panjangkan bacaan setelah Al-Fatihah. Jadi wa uridu an utawwila fiha. Aku ingin memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi. Maka aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Jadi maka aku jadi setelah di pertengahan atau di saat sholat, aku mendengar tangisan anak kecil. Fa'atajawwaza fi salati karahata an asyuqqa ala ummihi. Fa'atajawwaz fi salati. Maka segera aku singkatkan sholatku. Jadi yang awalnya mau baca panjang langsung berubah. Beliau singkatkan sholat beliau. Karahata an asyuqqa ala ummihi. Karena aku khawatir akan memberatkan ibunya si anak. Jadi aku khawatir kalau sholatnya panjang akan memberatkan ibunya. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi hadits ini dengan jelas melihat bahwa Nabi SAW sholat dan beliau ingin panjangkan bacaan sholat beliau. Tiba-tiba beliau dengar suara anak, tangisan seorang anak, dan ini sering kita dengar ya. Lalu hadirin Allah muliakan, beliau merubah menjadi mempersingkat karena khawatir memberatkan ibunya. Sederhana, simpel tapi dalam. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, hadirin, dijelaskan sebagian ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW semangat dalam mengerjakan sholat. Beliau semangat dalam mengerjakan sholat. Dan dalilnya apa? Karena awalnya beliau ingin panjangkan. Dan ini adalah sebuah faedah, kata para ulama. Walaupun akhirnya nggak jadi, akhirnya disingkatkan, tapi disingkatkan bukan karena faktor beliau malas, beliau nggak nyaman, beliau itu karena faktor X, artinya faktor eksternal, faktor luar yang terjadi mendadak gitu loh. Maka, dan itu di luar planning beliau sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau ingin panjangkan. Dan sebagaimana menyatakan kenapa beliau ingin panjangkan? Karena salat adalah iqbal minal abdi bikulliyatihi ala rabbih. Karena salat adalah
momen dimana hamba itu menghadap kepada Allah dengan keseluruhan. Itu menunjukkan bahwa beliau menikmati salat beliau, dan beliau ingin menghabiskan waktu yang tidak sebentar dengan Rabb beliau dalam salat tersebut. Tentu saja kata para ulama, dengan panjang yang sesuai, bukan panjang yang memberatkan, enggak. Sebagaimana kita sudah bahas hadisnya, bahwa hendaknya imam melihat dan memperhatikan kondisi jamaah dan meringankan. Dan kata para ulama, seperti dijelaskan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain rahimahumullah dan hafizahum, bahwa panjang di sini panjang yang masih terjangkau oleh kemampuan jamaah pada saat itu. Karena kita kemarin kan jelaskan bahwa kalau jamaahnya siap dan nyaman dan nggak ada masalah, silakan panjangkan. Karena memendek atau meringankan panjang sholat itu untuk maslahat dan kepentingan jamaah, agar nggak memberatkan. Karena orang ketika jadi makmum beda-beda. Jadi kita pakai standar yang kira-kira secara uruf, secara umum bisa diikuti dengan nyaman oleh jamaah atau oleh makmum. Tapi kalau makmumnya sudah terkondisikan, sudah semangat-semangat gitu ya, seperti tadi misalnya sholat subuh di pondok yang isinya santri semua, seger-seger, dan memang program menghafal Quran, bahkan mereka butuh mendengar bacaan-bacaan panjang untuk sekalian murojaah dan tadabbur, ya udah panjangkan. Nah, kita tahu bagaimana kualitas makmum di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjang yang beliau inginkan itu panjang yang masih terjangkau oleh kondisi makmum, panjang yang memperhatikan kondisi makmum pada saat itu, bukan ngasal, bukan suka-sukanya Pak Imam, enggak. Itu hadirin. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau dan para sahabat, para makmum waktu itu memang menikmati sholat. Itu maksudnya. Karena kan kalau makmumnya nggak sanggup, beliau nggak akan panjangkan. Jadi Nabi SAW lalu para sahabat beliau radhiyallahu anhum itu memang menikmati sholat. Mereka benar-benar meyakini bahwa wasta'inu bis sabri was shalah dalam surat Al-Baqarah 45, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sholat adalah salah satu bentuk permintaan tolong kita kepada Allah. Dan masalah kita kan banyak, jamaah. Maka di sholat itulah, dan dengan sholat itulah kita berharap Allah tolong kita. Belum lagi Nabi SAW menyatakan wuju'ilat qurratu aini fis shalah, Allah menjadikan penyejuk hatiku itu pada saat aku sholat. Jadi Nabi SAW itu nyaman. Dan kita tahu bersama ketika ada hal pelik dan hal yang berat, Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal, kita jeda sejenak untuk mengerjakan sholat. Jadi benar-benar sholat itu tuh charger keimanan, hadirin. Dan sholat iman itu sendiri. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi Nabi SAW meringankan sholat pada saat itu bukan karena malas, tapi karena anak kecil itu nangis. Tentu saja sekali lagi panjang yang proporsional sesuai dengan kondisi jamaah, tidak memberatkan. Sebagaimana
keterangan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Jadi sekali lagi ini menarik bahwa bagaimana para ulama rahimahumullah dan hafizahum itu menangkap dengan jeli awal dari hadis ini ketika Rasulullah menyampaikan bahwa saya itu berdiri dan saya ingin baca panjang. Nah, kalimat saya ingin baca panjang itu benar-benar pesan yang bisa ditangkap oleh para ulama kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Karena banyak orang kalau sholat tuh males, pengen cepet-cepet, gitu loh. Nggak pengen buru-buru salam. Kok lama banget sih nih imam. Ngedumel. Nggak sadar bahwa disitulah Allah akan kasih kekuatan. Allah akan urai masalah kita. Allah akan tolong. Allah akan bantu. Dan itulah penyejuk hatinya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya. Hadirin Allah muliakan, hadis ini menunjukkan pelajaran, dijelaskan para ulama bolehnya wanita hadir ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah selama wanita mengikuti aturan, sebagaimana laki-laki juga harus mengikuti aturan, gitu loh. Tidak tabarruj dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa wanita di zaman Nabi SAW pun sebagian sholat di masjid bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan boleh. Kalau nggak boleh atau nggak ada yang sholat di masjid, nggak akan ada hadis ini, gitu aja. Jadi boleh mengerjakan sholat di masjid. Pelajaran yang berikutnya, hadirin. Hadis ini pun juga menjelaskan bolehnya membawa anak-anak ke masjid. Bolehnya membawa anak-anak ke masjid. Karena secara mafhum ini menunjukkan anak dibawa ke masjid dan dibawa masuk, ya nggak sih? Apa tuh anak ditaruh di parkiran? Nggak kan? Terus anaknya nangis, ibunya dengar terus gelisah, kan enggak? Secara mafhum anaknya dibawa ke masjid, dibawa masuk, nangis gitu loh. Jadi ini boleh, tapi kata para ulama, dengan catatan anak-anak atau anak-anak tidak memudaratkan, baik ke sisi masjidnya atau ke yang sholatnya. Tapi kalau bisa mengganggu, atau misalnya anaknya buang air di masjid gitu, jadi ada najis, pup misalnya, atau ngegangguin orang sholat, maka dikondisikan gitu loh. Kalau aman aja nggak masalah. Adapun hadis jannibu masajidakum sibyanakum
wa majaninakum, jauhilah anak-anak anak-anak kecil kalian dan orang-orang yang bahasa kita ODGJ ya, ODGJ. Jauhilah anak-anak kecil kalian dan ODGJ di antara kalian dari masjid. Maka hadis itu hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah tetapi dilemahkan oleh para ulama. Karena ada perawinya yang lemah. Ada perawinya yang lemah. Maka hukum asalnya nggak masalah kecuali mengganggu. Nah, makanya zahirnya awalnya ini anak nggak ada masalah, tapi mungkin nangis karena apa tiba-tiba gitu loh. Ya namanya juga anak kecil. Kadang-kadang udah kita prediksi, ternyata prediksi kita salah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi boleh, tapi dikondisikan. Dan semua juga dan juga diperhatikan sisi-sisi lain atau kondisi-kondisi yang berlaku di setiap tempat atau di setiap waktu. Misalnya seperti itu, misalnya kalau ada wabah yang nyerang anak kecil dan bahaya kalau mereka keluar ke masjid, nah itu perlu dikondisikan. Ya contohnya seperti misalnya pandemi hari inilah. Kalau memang dari sisi medis para ahli tidak merekomendasikan mereka keluar, misalnya ini. Jadi ini semua dikembalikan juga ke maslahat mudarat yang ada. Allah Ta'ala alam. Tapi pada dasarnya boleh. Tapi kita lanjutkan hadirin. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sholat itu boleh mendengar suara yang ada di tempat tersebut. Jadi hukum asalnya boleh. Buktinya apa? Nabi dengar tangisan. Tapi yang dimaksud mendengar di sini adalah mendengar sekilas, kata para ulama. Selama tidak yushawwish, tidak memecah konsentrasi, tidak mendengarkan dengan seksama, gitu. Makanya kata para ulama kalau kita lagi sholat sunnah, terus di samping kita ada misalnya halaqah Quran lagi diterangin, kalau dikhawatirkan selama sholat yang kita dengerin keterangan gurunya, agak jauh aja gitu loh. Tapi kalau tidak merusak konsentrasi nggak masalah, fokus gitu. Makanya ulama membedakan antara sama dengan istima'. Kalau sama nggak masalah, sebatas dengar. Sebagaimana Nabi SAW mendengar tangisan anak kecil. Atau misalnya imam mendengar ucapan subhanallahnya makmum ketika imamnya salah. Atau imamnya ngedengar koreksi dari makmum ketika salah baca ayat atau lupa baca ayat gitu loh. Kan dengar, oh iya benar. Tapi sekali lagi para ulama mengatakan al-istima' fa innal musalli la yastami' illa ila qiraati imamihi. Adapun mendengar dengan seksama, maka orang yang sholat itu nggak mendengar dengan seksama kecuali kebacaan imam, gitu aja. Yang lain nggak boleh didengarin dengan seksama, gitu loh. Misalnya ada orang sholat tahiyatul masjid, di belakangnya ada dua orang yang ngobrol. Begitu salam dia bisa ngulang lagi apa isi pembicaraannya. Kalau Anda tahu, ya kan saya sholat depan Anda. Jangan itu. Tadi Anda ngomong ini ya, terus dibalot ini. Ini mah nguping namanya. Jangan kayak gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya kata para ulama, jika Anda sedang sholat
وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه لا تستمع إليه لأن هذا غير مشروع. Kalau Anda lagi sholat tiba-tiba ada seseorang membacakan hadis atau memberikan nasihat, masukan atau wasiat atau apa, jangan Anda fokus ke nasihat atau tausiahnya. Itu nggak disyariatkan. Jadi konsentrasi jangan ke sana, tapi tetap fokus pada salat Anda. Kalau dengar seliwir aja, mau nggak mau dengar, tapi fokusnya ke salat. La tahtamma bihi. Jadi la tahtam bihi. Jangan Anda la tahtamma bihi. Jangan Anda fokus ke situ. Wallahu ta'ala bisawab. Hadis ini juga hadirin menunjukkan bolehnya seseorang merubah niatnya dari yang mau baca panjang ke baca pendek. Boleh. Kita misalnya udah niat aku mau baca Al-Hadid dirubah, mau baca akhirnya baca kulhu gitu loh. Itu boleh. Allah ta'ala alam. Itu pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa kata para ulama, la haraja 'alal insan idza syaqqa 'alaihi buka'u ibnihi aw ma yu'dhi ibnahu min alamin aw syabbahahu atau syibahi. Seseorang boleh merasa tidak nyaman ketika mendengar anaknya menangis atau ada sesuatu yang menyakiti anaknya seperti sakit dan lain-lain. Itu boleh, karena ini adalah hal yang berada dalam fitrah manusia. Ini tabiat. Orang tua akan gelisah atau akan nggak nyaman ketika anaknya nangis dan dia nggak tahu ada apa nih anak saya, atau anaknya sakit atau disakiti. Nggak masalah. Dalilnya apa itu tadi? Nabi SAW tidak menegur ibunya setelah sholat misalnya, atau komplain sama ibunya, atau biarin aja biar ibunya kuat gitu, atau ibunya matang lah, masa terdistract hanya dengan tangisan anaknya. Enggak, bukan begitu, tapi diakomodir gitu, dari membaca panjang jadi baca pendek untuk biar ibunya ini tenang, karena ibunya kenapa nih anak saya nih, kenapa nih gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa kegalauan yang dirasa seorang ibu diakomodir gitu loh, itu maksudnya. Jadi itu wajar. Jadi jangan bilang ini berarti tauhidnya nggak bagus nih, tauhidnya nggak bagus, masih gelisah ketika anaknya nangis. Maksudnya biarin aja, kan ada Allah yang ngerti, ada Allah. Beda kotak. Buktinya Nabi SAW akomodir, beliau rubah menjadi lebih ringan gitu hadirin. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, hadis ini kembali membuat kita berdecak kagum dengan sifat rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi sayang sekali sama umatnya dan berbelas kasih dengan umatnya. Dan itu bukan omong kosong,
bukan narasi kosong, bukan hanya lip service, bukan hanya basa-basi. Beliau buktikan. Bayangkan satu masjid itu ngikutin kondisi itu anak dan menjaga perasaan ibunya. Satu masjid. Satu masjid. Itu apa bukan betapa sayangnya Nabi SAW? Dan beliau sangat responsif dan cepat gitu responnya. Yang dalam sholat itu langsung berubah, nggak nunggu sholat selesai terus tanya ada apa tadi ya, kok saya dengar anaknya nangis 15 menit, ya Allah udah 15 menit nangis baru ini, langsung dirubah. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal potret-potret seperti ini selalu mengingatkan kita kepada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Ini ayat nggak boleh, kalau bisa ya jangan sampai kita lupa nih ayat yang sangat melambangkan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kalau kalian menderita, beliau merasakan beratnya juga. Dan beliau ingin kebaikan untuk kalian, ingin hidayah buat kalian, ingin keimanan, ingin kalian selamat, ingin kalian bahagia, ingin kalian jadi baik, ingin kalian itu masuk surga. Itu Rasulullah SAW. Kan azizun alaihi ma'anitum, lihat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ini ayat, ini hadis ini nih hadirin. Anaknya nangis, ibunya kan nggak nyaman hadirin. Anak nangis, ibunya kepikirannya anak saya gimana? Ada apa nih? Maka perasaan ibu tersebut benar-benar ditangkap oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya ditangkap, belum ngerasain juga, nggak nyaman dengan kondisi ini. Maka beliau pilih meringankan sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi, ayat atau firman Allah yang Allah firmankan itu benar-benar sahih, benar-benar real. Ini bukan ayat basa-basi, bukan. Subhanallah ya amma yadhunnun. Maha suci Allah berfirman dengan sebuah ayat basa-basi, nggak boleh kan. Dzalikal kitabu la raiba fi, ini Al-Quran nggak ada keraguan sama sekali. Ini persis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Ketika kalian merasakan nggak nyaman, merasakan sakit, merasakan gelisah, itu dirasakan juga oleh Rasulullah SAW. Dirasakan juga. Berat terasa olehnya. Bukan hanya mengerti, saya bisa mengerti kondisi Anda. Oh enggak, ini bukan mengerti. Ini bukan sebatas mengerti, ini merasakan juga. Sallallahu alaihi wasallam. Merasakan. Dan merasa berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seringkali kalau kita memberikan nasihat kepada orang yang sedang kena musibah besar,
Atau mungkin kita pernah mengucapkan hal itu ketika kita dinasihati atau kita menasihati, lalu orang yang kena musibah itu mengatakan, kau nggak tahu sakit apa yang sedang aku rasakan sekarang, kan gitu. Kau nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Atau engkau enak bicara, kau kan nggak pernah berada di posisi saya. Atau pernah digituin orang nggak? Ketika bilang, sabar mas, sabar pak, kau enak bilang sabar karena kau nggak pernah berada di posisi saya. Hidupmu enak, kau nggak pernah susah seperti saya. Terus kita coba bilang, saya ngerti kok perasaan. Kamu nggak ngerti sama sekali. Atau kita pernah mengucapkan kalimat itu ke orang lain. Nah, kalimat itu nggak berlaku buat Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah merasakan, bukan hanya mengerti. Rasulullah SAW merasakan, bukan hanya memahami, belum merasakan, dan belum merasakan berat. Azizun alaihi ma'anittum sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu yang sama, harisun alaikum, berusaha memberikan kebaikan. Makanya beliau ganti planning, beliau ganti rencana. Yang mau baca surat awalnya mau baca panjang, dibuat singkat karena beliau ingin memberikan kebaikan kepada ibu tersebut, kepada anak kecil itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, karena beliau sayangnya luar biasa kepada orang-orang beriman. Kita yang gak sayang sama beliau dalam beberapa sikap-sikap kita tentu saja, tapi mungkin kita khilaf, kita gak sadar. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Gak semua tentu saja. Kita coba evaluasi sayang kita dengan beliau. Sudahkah kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan salah satu sunnah beliau adalah ini, sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaihi bil mu'minin. Belum nggak mengatakan ini anak siapa sih, bikin ganggu aja, nggak bilang gitu. Emaknya kemana sih, nggak diurus apa tuh anak. Nabi SAW nggak bicara seperti itu. Beliau sayang. Maka pertanyaannya, sudahkah kasih sayang ini tercermin dalam sikap kita ketika kita hijrah, ketika kita ngaji, ketika kita berubah? Apakah hanya pakaian yang kita rubah, tapi kebekuan hati itu masih tetap sama seringkali? Kerasnya hati itu masih tetap sama seringkali. Padahal lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan qudwah yang begitu indah. Gak ada suudzon, gak ada buruk sangka. Padahal kan ini mengganggu planning beliau. Beliau mau baca panjang, ada suara nangis, itu kan mengganggu. Benar gak sih? Nah, coba kita tanya diri kita, ketika kita sholat nih berjamaah, terus ada anak kecil nangis, jujur deh, perasaan pertama dalam hati kita apa? Nah, siapa di antara kita perasaan pertamanya nih, kenapa tuh anak? Dan pasti ibunya gelisah,
Ada nggak yang perasaan? Atau perasaan pertama kita, anak siapa sih ini? Anak kok nggak dikondisikan? Bapaknya mana sih? Atau emaknya? Syattani baina musyarrikin wa mugharribi, kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Masya Allah. Nabi kita SAW nggak mikir ke sana. Tapi SAW berpikir, ini ibunya pasti gelisah nih. Ibu mana yang nggak gelisah? Ibunya nggak nyaman. Anaknya juga mungkin butuh. Kita cepetin. Coba aja, kita kan masa nggak pernah dalam hidup ngalamin kondisi kayak gini. Kita lagi sholat jamaah, tiba-tiba ada anak nangis. Siapa di antara kita yang mengedepankan sifat rahmah dibanding ngedumel, dibanding kesel, dibanding su'udzon atau buruk sangka, dibanding marah-marah sendiri dalam hati saat sholat? Masih sholat udah marah-marah, nyebelin ya. Kita sendiri ngalamin dan ternyata susah seperti Rasulullah SAW. Gak gampang. Baca mah enak. Inilah aqumu ila shalah wa uridu an utawwila 'alaiha fa asma' buka as-sabi. Enak kalau baca. Coba diamalin. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Itu hadirin, pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga perasaan seorang ibu. Bu, ini bukan ibu beliau loh. Ini seorang ibu bahasanya. Jaga perasaannya. Jelas-jelas Nabi SAW. Kenapa beliau rubah itu? Karahiyatan asyuqqa ala ummih. Aku khawatir memberatkan sang ibunya. Jadi beliau melakukan itu bukan secara personal karena misalnya ini ibu beliau, bukan. Ini rasa sayang kepada para ibu gitu loh. Para ibu. Lihat agama kita, buat ibu-ibu nih, Allah dan Rasulnya tuh memuliakan wanita, menempatkan perasaan wanita, menempatkan perasaan para ibu itu di tempat yang tinggi, hadirin, di makom yang tinggi. Wong sholat aja bisa diringankan. Gak ada, kan cuman perempuan ya Rasul. Perempuan itu mulia dalam Islam, hadirin. Ini bukti nyata. Mana merendahkan perempuan, mana mendiskreditkan wanita, mana menjadikan wanita warga kelas 2. Satu masjid ngikutin perasaan tuh ibu, satu masjid. Dan antum tahu kan kalau salat berjamaah yang di masjid itu ada siapa aja tuh. Itu nama-nama besar. Panglima tuh sholat di belakang Nabi SAW. Itu semua berubah sebab seorang wanita. Masya Allah, hadirin. Karena Nabi sholat berjamaah nih. Itu belakangnya siapa tuh? Kalau bukan sahabat-sahabat yang luar biasa radhiyallahu ta'ala.
Di antara mereka ada panglima, di antara mereka ada orang besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Itu kan jamaah tetap Nabi SAW. Ada para pahlawan, semuanya. Dan nggak ada kan riwayat komplain, kenapa sih? Itu kan cuma wanita, kenapa kita harus berubah plan? Oh enggak, wanita terhormat, hadirin. Perasaan para ibu itu harus dijaga, gitu, hadirin. Kita ini sering nggak menghargai wanita. Apalagi udah berkaitan perasaan wanita sama anaknya, oh itu benar-benar dijaga sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan emang kita ini laki-laki nggak bisa sampai makom perasaan mereka sama anak tuh. Oh kita nggak pernah melahir, kita nggak pernah hamil, kita nggak pernah melahirkan, kita nggak pernah mempertaruhkan nyawa pada saat melahirkan. Jadi sebuah hal yang indah. Banyak pihak yang mengatakan ini mendeskripsikan, nggak pernah ngelihat langsung bagaimana Nabi SAW menyikapi wanita, nggak pernah membaca langsung bagaimana Nabi SAW memuliakan para ibu, nggak pernah belajar langsung bagaimana potret-potret indah yang digoreskan dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah dan sirah kita. Bagaimana wanita itu dimuliakan, para ibu itu ditinggikan. Satu masjid, yang awalnya mau baca panjang pendek, dan gak ada yang protes. Gak ada yang protes. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan sifat rahmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.